Ya guys, welcome back guys, welcome back to my channel. BTFD guys, by the fucking deep. Jadi ya kemarin saya sempat bilang kan kita bakal kayak fake out dulu di 0,78 extension Fibonacci extension ini. Baru mantul lagi ke dalam ini ya. Ya walaupun masih belum terkonfirmasi karena daily belum close ya. Jadi kita harus menunggu daily close. Jadi kalau kalian udah beli dip juga itu udah ini ya reward bagi kalian untuk masa berikutnya. Karena ini Bitcoin ini masih di dalam bulan ya, tapi banyak orang juga yang beranggapan lain. Dan di video kali ini saya akan menjabarkan ini guys, penyebab dumpnya kemarin sama impact-nya apa guys, sama keberlangsungan kripto guys, terutama Bitcoin ya. So kita mulai dari price action aja, tadi udah sekilas dikit saya singgung, tapi di 1 hour chart kita ada inverse head and shoulders ya ini di 1 hourly candle. Seperti kayak bentuk W ini, cuman kita masih harus dites ini kalau misal ini udah positif close di atas 36.000 itu udah terkonfirm ya guys, nunggu daily close. Inverse head and shoulders yang bullishnya guys, cuman yang bearishnya ini guys 4 hourly candle kita ini lagi mendevelop head and shoulders pattern juga ya. Nah ini head and shoulders pattern. Jadi kita nggak tahu ini mana yang play out ya. Jadi kalau kalian udah ini asal kalian risk manage aja. Ini kan ada head and shoulders pattern, bigger head and shoulders pattern. Jadi stay liquid juga ya. Nah yang pertama tadi apa guys yang ingin semua bahas? Penyebab kemarin guys. Kita kan udah dia retest di 21 day moving average kan. Dan ternyata dia mantul dari 21 day moving average. Tapi di sisi lain juga ini dollar index mantul ya dari falling wedge ini. Jadi dari falling wedge ini dia ini mantul dan nyampe keluar dari falling wedge yang artinya itu bullish bagi US dollar untuk sementara ya. Cuma untuk long term kita masih perlu lihat lagi apa BTC ini bisa kembali lagi atau enggak. Itu yang pertama guys. Yang kedua ini guys, kemarin di Coinbase kita kan ketahui kemarin kayak agak seperti bulan Maret ya, dropnya dalam satu hari bisa, kalau di Maret kan 40%, kalau sekarang 20%. Itu karena semua exchanges rata-rata ya, itu index price-nya pakai Coinbase guys. Sedangkan Coinbase ini penyakitnya kalau lagi trafficnya rame, dia ini nggak bisa execute order. Nah di sini orang nggak bisa execute ini ya buy order. Sedangkan MicroStrategy itu ada ini ya yang Michael Saylor kemarin yang punya banyak Bitcoin itu. Algo buys-nya ada di ini guys, di Coinbase ini. Kita coba lihat meme berikut ini ya sebagai pencerahan dikit. Kalau kalian tahu. Ya itu guys, artinya dia ada bot di exchange Coinbase itu, cuman nggak ke-trigger kemarin. Jadi yang ngejual tapi nggak ada yang beli waktu itu karena ordernya nggak ke-trigger. Jadi ini bukan gara-gara liquidation ya, cuman liquidation index itu index price-nya dari Coinbase. Jadi itulah yang bikin price push lagi ya. Jadi ada dua tadi penyebabnya, DSY lagi mantul dan juga Coinbase lagi mengalami gangguan seperti biasa ya. Terus juga stock market juga mengalami bearish ya guys. Kemarin sempat di daily 0,6% ini. So itu untuk ini guys. Nah, kenapa dampaknya Bitcoin ini sangat signifikan guys? Apa dampaknya gitu kan dari semua ini?
ini ada orang yang ini ya guys, kemarin tuh juga ada signal the top sih. Maksudnya ada mulai influencer kayak Grapen Stephen kalau kalian nggak tahu. Dia udah mulai ini apa nge-post Bitcoin lagi padahal dia nggak tahu apa-apa. Jadi kalau mainstream sampai ada orang di taksi sebelah nanya gimana cara Bitcoin, nah udah itu hati-hati guys. Siap-siap jual kalau udah kayak gitu ya. Dan kemarin tuh pertanda guys. Jadi 20% ini sampai CNN ini nggak profesional kan dia bilang 20% down dan bilang kita udah lagi bear market lagi, bubble pecah lagi guys. Jadi sungguh disayangkan ya media kayak gini mungkin bagian bisnis interestnya bakal keganggu guys. Kita nggak tahu atau dia pengen lebih ya Bitcoin dengan harga murah kita juga nggak tahu kayak JP Morgan kan. Cuman ini cara-cara yang dia pengen beli back kalian guys. Jadi BTFD ya guys, buy the fucking dip. So terus ini apa? Nupol juga reset ya kemarin. Nupol walaupun alasannya kita apa Nupolnya nggak riset jauh karena orang nggak terlalu banyak FOMO kemarin tuh guys, karena nggak ada di teritori biru yang saya bilang kemarin kan. Jadi di riset jadi bagus untuk sustain ini ya apa kita bull marketnya ya. Jadi nggak perlu khawatir. Sama entities in profit udah riset lagi juga tapi belum nyampe 94% di mana itu udah normal lagi ya guys. Terus di sisi lain ini bakal bagus bagi Bitcoin dampaknya kenapa? Ini guys, udah mulai terdisrupsi, jadi Bitcoin holders barred from depositing profits in UK banks. Jadi para Bitcoin holder nggak boleh ini apa deposit profit lewat bank lagi guys. Jadi kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena ya kalau bank ini udah obsolete, kalian serba ini apa mandatory. Maksudnya kalau kalian transfer uang tapi misal banknya nggak suka terus juga kalian harus misal suntik vaksin kalau nggak boleh transfer bank. Inilah power decentralization ya guys, power dari Bitcoin. Kalian nggak butuh permission dari bank untuk melakukan transaksi. Terus juga dari sisi politik juga guys, apa ada Ron Paul ini akun dia di ban. Bitcoin ini kan censorship resistant, jadi nggak ada yang bisa shutdown Bitcoin ini karena dia murni protokol. Dan ini sangat disayangkan ya, orang nggak suka opini sama seseorang jadi di ban-ban kayak gini. Terus juga si apa Stripe salah satu payment network kayak PayPal itu juga memban ini ya payment Trump campaign ya. Ya walaupun di sini politik, coba bayangkan guys, salah satu politisi dia ada di sosmed dan satu lagi di ban. Keadilan di mana lagi terletak keadilan gitu kan? Maksudnya sama di Stripe ini juga lama-lama yang berhubungan sama Trump, real estate dari Trump, bisnis-bisnis dari Trump ngecekal Trump semua. Jadi nggak ada lagi kan freedom of speech ini. Ya walaupun Trump sendiri ini apa, saya yakin bakal belajar dari situasi ini. Kenapa? Karena dia waktu itu sempat bilang dia anti Bitcoin. Dan apabila dia sudah nggak jadi presiden lagi, ada saatnya dia mungkin berubah pikiran demi freedom of speech ini guys. Terus di Guggenheim juga dia pengen back Bitcoin kalian ya guys. Jadi dia bilang intinya vulnerable to a setback. Tapi di sisi lain ini feeling to invest via GBTC Januari 31st. Jadi dia bilang kayak gitu supaya dapat harga murah ya guys. Jadi jangan jual Bitcoin kalian ke institusi ya. Jadi ya itu aja mungkin konten saya kali ini. Leave a like if you like this content. By the fucking dip ya. By the freaking dip. See you tomorrow.